Hai, nama gue Juan. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, gue adalah seorang senior agency director di Prudential. Di channel ini kalian akan mendengar sharing-sharing seputar dunia bisnis asuransi, cerita-cerita bagaimana perjalanan sebenarnya kita orang-orang yang hidup di industri ini. Gue akan bawakan itu dengan bahasa yang sederhana. Di video kali ini gue mau cerita satu hal yang namanya right responding. Sebelum gue bahas ini dengan lebih dalam, gue mau cerita ke kalian sebuah cerita yang kayaknya udah lama dan semua orang mungkin pernah dengar, tapi gue mau ceritain ulang ke kalian. Jadi suatu hari ada seorang petani yang tinggal di sebuah desa. Dia pelihara seekor kuda yang dia sayangin banget bersama anaknya. Dan suatu hari kuda ini lari. Tiba-tiba dia kabur gitu ya. Dan tetangga-tetangga bilang, "Waduh, bad news nih. Kudanya hilang, pertanda buruk," gitu ya. Tapi Pak petani ini ngomong, "Good news, bad news, who knows?" Kejadian ini baik, kejadian ini buruk, nggak ada yang tahu artinya apa. Dan benar, besok harinya kuda yang dia sayangi itu balik. Dan dia baliknya nggak sendirian. Baliknya bersama kuda liar. Jadi dia kehilangan satu kuda, malah datangnya berdua gitu ya. Dan tetangga-tetangganya bilang, "Wah, ternyata benar yang lu bilang petani. Ini ternyata good news. Karena lu kehilangan satu malah dapat dua," gitu ya. Tapi sekali lagi Pak petani ini bilang, "Good news, bad news, who knows?" Kita nggak pernah tahu kejadian ini benar-benar buruk atau benar-benar baik. Yang kelihatannya baik belum tentu baik, yang kelihatannya buruk tadi belum tentu buruk. Seperti itu. Lalu besok harinya, karena ada kuda liar ini, anaknya itu mencoba untuk menjinakkan kuda liar ini. Dia supaya kuda ini jadi kuda yang lebih nurut gitu. Tapi karena berusaha menjinakkan, terjadilah suatu kecelakaan. Anaknya jatuh dari kuda. Di situ tetangga-tetangga bilang lagi, "Wah, bener-bener bad news nih. Kejadian ini kejadian buruk." Sekali lagi petani itu menekankan good news, bad news, who knows? Kita nggak pernah benar-benar tahu sampai kebesokan harinya lagi ada seorang tentara yang diutus pemerintah untuk mencari anak-anak muda pergi berperang. Dan karena anaknya Pak petani ini cacat habis jatuh dari kuda, anaknya ini tidak dipilih untuk ikut berperang. Dari sana barulah kita bisa ngelihat, oh ternyata jatuh dari kuda, kakinya patah itu tidak selalu artinya jelek. Karena di mana desa itu semua bersedih karena anak-anaknya yang masih muda itu dibawa pergi untuk berperang dan mereka tidak ada yang pernah kembali. Seperti itu. Jadi sebuah cerita yang menarik yang pertama kali aku dengar ini sangat ngena gitu ya. Karena kadang-kadang kita dalam hidup suka mentafsirkan sebuah kejadian dengan sangat cepat. Dan itu tergantung dari mungkin mood kita gitu. Nah sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya selalu benar. Buat teman-teman yang baru pertama kali join di industri ini, pasti banyak nih yang saat ini menjalankan mungkin bukan dalam kondisi yang nyaman gitu ya. Kalian mungkin menjalankan dalam kondisi yang seperti saya dulunya. Dulu saya juga menjalankan ini tuh kayaknya bisa dibilang cukup tersiksa gitu. Cukup tersiksanya kenapa? Karena kantor saya jauh, saya tinggalnya di Jakarta, tetapi saya domisili tidak di Jakarta. Saya lebih ke pinggiran Jakarta. Which is kalau ke kantor itu saya zaman-zaman 2016 karena masih ada daerah tol yang cukup macet itu bisa mencapai 2,5 sampai 3 jam untuk ke kantor. Karena berangkat pagi itu harus kena berangkat macet-macetan gitu ya. Terus saya juga orang yang introvert, saya orang yang lebih suka sendirian di kamar main game. Dari zaman kuliah saya memang orang yang sukanya bermain di warnet, tidak berinteraksi dengan orang lain. Dan tiba-tiba di bisnis ini kita itu kan dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain lebih banyak. Mungkin kita ngobrol, kita dulu boro-boro nyari orang ya, dicari orang aja kita kadang-kadang ada tamu datang ke rumah, maunya sembunyi, nggak mau keluar kamar. Seperti itu. Tapi good news, bad news, who knows? Saya sendiri juga nggak pernah tahu. Tahun 2016 di awal memulai bisnis ini, saya berusaha memulai hal baru. Yang namanya hal baru ya, pasti ada sesuatu yang nggak nyaman sebenarnya pas jalaninnya. Performa saya juga kayaknya dulu kalau mau dibilang butuh banget bisnis ini sebenarnya nggak terlalu gitu teman-teman. Karena
di industri yang lama, sebelum saya di properti itu juga sebenarnya saya semuanya running well, baik-baik aja, penjualan baik, secara keuangan saya sebenarnya cukup. Tetapi siapa yang tahu tahun 2020 kemarin itu terjadi sebuah pandemi. Pandemi ini adalah sebuah fenomena yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, bukan cuma bidang beberapa pekerjaan yang terkena, tetapi semua bidang kena. Dan yang saya syukuri di mana tahun 2022 ini saya kalau ngeliat ke belakang gitu ya, saya ngelihat wow, industri yang sudah saya dengan setia bangun pelan-pelan, yang sekalipun awalnya tidak terlalu nyaman sejak 2016, ternyata memberi dampak yang sangat besar dengan kualitas hidup yang saya alami sampai hari ini. Di mana saya bisa ngelihat bisnis ini tetap bertumbuh, saya tetap bisa menikmati hidup yang baik dalam kondisi yang sehat tanpa harus mungkin terpaksa ke kantor meresikokan hidup saya keluar. Lalu kita juga bisa bantu teman-teman dan tim kita untuk tetap punya penghasilan yang baik gitu ya. Karena saya tahu banyak industri di luar sana kemarin cukup ada yang down juga, ada yang mungkin naik juga. Tapi di sini banyak pengalaman-pengalaman menarik yang ya good news, bad news, who knows. Buktinya sekarang saya bisa punya komunitas di YouTube seperti ini, bisa cerita-cerita, ketemu teman-teman seperti kalian-kalian di sini, bisa berbagi. Em, satu pesan penting yang mau saya sampaikan adalah saya mau nguatin teman-teman kalau mungkin dari kalian ini ada yang baru pertama kali bergabung di industri ini dan bertanya-tanya yang saya hadapin ini bener nggak sih? Kenapa sih saya harus jalan ini? Apakah memang seperti ini prosesnya gitu ya? Kenapa kesannya tapi kok nggak jalannya kok nggak terlalu mulus gitu dalam perjalanan ini. Terus ya seperti itulah. Tapi tenang aja, aku mau menguatkan selama kita itu jalaninnya dengan sukacita, kita memulainya dengan sebuah motivasi dan tujuan yang baik dalam memulai hal ini. Saya percaya harapan itu pasti ada, teman-teman. Harapan itu selalu ada. Buat kalian yang mungkin sekarang ini juga belum punya komunitas atau kalian penasaran dan belum tahu tentang industri ini seperti apa, bagaimana sih cara memulainya, teman-teman boleh nonton dari video-video yang ada di channel ini, atau kalian juga bisa langsung DM, bisa langsung chat ke WA saya juga untuk tanya-tanya, santai aja gitu. Karena menurut aku saya ini bukan orang hebat gitu ya. Pastinya kalian teman-teman di luar sana banyak yang lebih hebat. Kalau saya aja bisa menjalankan industri ini, kalian yang nonton ini juga pasti lebih bisa. Karena saya percaya kita cuma butuh komunitas yang terus menguatkan dan ada orang nih yang dengan sepenuh hati mau bantu. Semua orang bisa sukses di industri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.